kita, menjadi keberkahan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan berkat selawat yang kita baca, segala hajat-hajat kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala doa kita digabulkan ku Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan berkat selawat Allah panjangkan usia kita. Amin. Allah sehatkan badan kita. Amin. Allah angkat kedudukan dan derajat kita. Amin. Allah mudahkan segala urusan kita. Amin. Allah berikan kepada kita rezeki yang halal. Amin. Rezeki yang mudah. Amin. Rezeki yang barakah. Amin. Rezeki yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Amin. Dan mudah-mudahan berkat selawat Allah berikan kepada kita semua bahagia dari dunia sampai akhirat. Amin. Berjumpa dan bersua dengan baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal Alamin. alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wal nafa' wal intifa' wal ifada wal istifada wal hath ala tamassukin bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a ila al huda wad dalal ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah berkat doa dari ibu bapak sekalian, alhamdulillah Habib sekarang ada di hadapan antum semuanya. Berkat doa kalian semuanya, perjalanan Habib umrah dari mulai keberangkatan sampai menjalankan ibadah di dua kota suci Mekah dan Madinah, sampai kembali lagi ke rumah Habib, Allah berikan kelancaran, Allah berikan kemudahan. Ini tidak bisa lepas daripada doa jamaah semua yang hadir pada malam hari ini. Makanya Habib ucapkan jazakumullahu khairul jaza. Terima kasih banyak atas doanya, atas spotnya, atas dukungannya. Dan mudah-mudahan kita semuanya segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berangkat haji, berangkat umrah, kemudian ziarah kepada maqam Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Banyak sekali hal-hal yang Habib dapatkan dari perjalanan ke kedua kota suci, dan alhamdulillah ini semua enggak lepas daripada doa semua jamaah. Di samping Allah berikan kelancaran, baik ketika Habib berada di kota Madinah Al-Munawwarah, bisa berziarah, bisa sholat berjamaah, kemudian di Mekah, alhamdulillah menjalankan umrah ya, dalam keadaan sehat walafiat, dan Allah berikan beberapa bonus sehingga Habib bisa menemui ulama-ulama yang ada di kota Madinah maupun di kota Mekah, yang sebenarnya banyak sekali kesulitan-kesulitan untuk menemui mereka, tapi alhamdulillah sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ini semua nggak bisa lepas daripada doa semua jamaah kepada Habib, sehingga di sana di samping Habib menjalankan ibadah, Habib juga bersilaturahmi ke beberapa ulama di kota Madinah. Habib pertama kali sowan dan silaturahmi kepada putra Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, ya, ulama daripada kalangan para habaib dan juga guru daripada Ustaz Yusuf, putra beliau Al-Habib Umar.
alhamdulillah kita sudah sowan silaturahmi, kemudian beliau memfasilitasi untuk malam berikutnya Habib bisa bertemu langsung dengan Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Ini satu kenikmatan yang sangat luar biasa. Beliau dalam usia 87 tahun. Tetapi semangat ibadahnya, semangat untuk dakwanya, ya, bahkan beliau memberikan pengajian kepada kita ketika bertemu sama beliau. Karena beliau itu di semua tempat beliau jadikan untuk thalabul ilm. Saking cintanya beliau itu dengan thalabul ilm, ya, dengan ilmu, sampai di semua tempat, di semua kunjungan, di semua silaturahmi itu beliau jadikan untuk menyebarkan ilmu. Ya, beliau cerita panjang lebar tentang ilmu. Dan alhamdulillah kita bisa mengambil manfaat yang sangat luar biasa dengan dengan bertemunya Al-Faqir, dengan bertemunya Habib kepada Al-Habib Zain dalam usia yang sudah tidak lagi muda, ya, 87 tahun, ya. Tetapi bagaimana semangat beliau, dan yang menarik, ya, beliau itu tidak pernah melepaskan tangannya dari tasbih. Yang namanya sholawat itu kita barangkali 1000 udah mulai capek, ya. Beliau itu dari mulai pagi sampai malam selawat nggak pernah lepas, ya, selawat nggak pernah lepas. Dan alhamdulillah Habib dapat hadiah khusus dari beliau, tasbihnya diberikan sama Habib. Beliau dapat hadiah, ya. Habib dapat hadiah dari beliau, tasbih, ya, untuk berzikir. Kebetulan nggak saya bawa, ada di rumah, ya. Dan luar biasa, ya, zikirnya beliau itu luar biasa. Beliau tidak lewat satu hari kecuali berzikir, dan beliau memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya saya sering kali tekankan sholawat. Jangan tinggalkan sholawat. Karena orang yang bersolawat itu akan memadukan hubungan kita dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan para ulama menjelaskan kekurangan ibadah kita. Ya, kita kadang-kadang malas dalam ibadah, malas dalam ngaji, ya, malas dalam berbuat baik. Itu insya Allah dengan kita getol membaca sholawat itu akan menjadikan pengganti dari itu semuanya. Ya, sholawat itu akan menjadikan pengganti untuk segala bentuk kekurangan ibadah kita. Ya, dan begitu juga ketika kita terjerumus ke dalam perbuatan maksiat, sholawat itu nanti akan membantu kita untuk bisa membersihkan, ya, menjadikan penyebab apa yang kita lakukan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya pesan Habib, sholawat tong ditinggalin, ya. Terutama beliau mengajarkan malam Jumat dan hari Jumat jangan tinggalkan sholawat yang tong ditinggalkan, ya. Alhamdulillah kita duduk sama beliau. Memang pertemuan kita dengan Habib Zain ini karena beliau ini orang yang sangat diwaspadai, ya, di negeri Saudi, di Medina, sehingga kita nggak mudah untuk bisa ketemu sama beliau itu. Jadi anaknya yang menentukan waktunya, dan memang biasanya kalau kita ketemu itu di atas jam 11 malam. Ketemunya itu di atas jam 11 malam, ya, supaya suasananya agak tenang, agak sepi, ya. Nah, jam 11 malam kami dijemput langsung ke tempat beliau. Kebetulan rumah beliau itu, nah, mudah-mudahan nanti kita berangkat umroh dan haji insya Allah. Jadi kalau kita tahu Masjid Quba, rumah beliau nggak jauh dari Masjid Quba situ. Ada di belakang Masjid Quba, nggak jauh dari Masjid Quba. Alhamdulillah jam 11 malam kita ketemu sampai jam 12 kita duduk sama beliau, ngobrol, pelajaran, daras, dan didoakan sama beliau. Alhamdulillah. Nah, itu bonus yang kita dapatkan. Nah, kemudian setelah kita umroh di Mekah, alhamdulillah kita juga bisa kembali bersowan, ya, silaturahmi kepada putra daripada guru saya, Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, anaknya Sayyid Ahmad bin Alwi Al-Maliki. Alhamdulillah beliau memberikan kesempatan sehingga kita bisa silaturahmi, dan beliau berikan doa kepada kita semuanya, semangat terus berdakwah, ya. Bahkan ada satu nasihat, ya, yang menarik sekali, ya, di dalam pelajaran beliau.
beliau katakan di antara nasihatnya, berdakwalah kalian seperti jalannya kereta api. Kalqitorin, jalanlah kalian untuk menempuh kebenaran dan menyebarkan kebenaran seperti jalannya kereta api. Kereta api itu kalau jalan nggak pakai berhenti. Siapapun yang ada di hadapannya dihantam. Mau ada debu, mau ada binatang, mau ada apa. Jadi jalannya lurus terus. Apapun yang terjadi di kanan kiri kalian, jangan dengarkan, jangan hiraukan. Terus berjalan lempeng aja. Ya. Orang mau benci sama kita, orang mau nggak suka sama kita, orang mau ngomongin kita, orang yang mau fitnah kita. Masa bodoh. Terus kata beliau, terus di dalam berdakwah itu jangan pernah putus. Nanti di dalam istiqomah tersebut Allah akan memberikan buah yang terbaik kepada kita. Makanya kita dalam berdakwah ya nggak boleh cengeng, ya nggak boleh kita takut dan lain sebagainya untuk menyampaikan kebenaran. Terus jalan aja, jalan. Insya Allah kalau kita berjalan di jalannya Allah, maka Allah akan membantu kita. Kita akan ditolong oleh Allah Ta'ala. Nah, kalau kita dalam sholawat istiqomah terus, maka yakin sholawat itu nanti akan memberikan kebahagiaan kita dari dunia sampai akhirat. Amin ya Rabbal. Nah itu sebagian sedikit daripada cerita oleh-oleh yang ada di, cuma oleh-olehnya nggak dapat nih, banyak banget dapat. Biasanya ada air zam-zam, tapi tahun sekarang udah nggak ada air zam-zam. Ya, nggak tahu, nggak dikasih air zam-zam. Ya. Umroh nggak dikasih, nggak tahu haji mungkin dapat air zam-zamnya. Kalau umroh mungkin karena banyak yang umroh ya, jadi sementara ini di stop air zam-zamnya. Khair insyaallah ya. Tapi di setiap tempat Habib selalu mendoakan semua jamaah. Mudah-mudahan Allah panggil kita semuanya sehingga kita berangkat di sana. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan kembali daripada pembahasan kita ya, di dalam kitab Akhlaqul Banin, di mana beberapa minggu yang kemarin kita berbicara tentang rasa malu. Dan sudah dijelaskan oleh muallif, oleh pengarang, bahwa malu itu dibagi menjadi 3. Pertama, malu kepada Allah. Kedua, malu kepada manusia. Ketiga, malu kepada diri sendiri. Nah, kemudian sudah dijelaskan panjang lebar. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bagaimana sikap baginda Nabi kita Muhammad SAW adalah manusia yang dikatakan al-insanul kamil, manusia paling sempurna. Nah, kalau kita berbicara tentang rasa malu, maka Nabi kita Muhammad SAW adalah manusia paling pemalu. Maka di sini dikatakan kana Rasulullah SAW asyaddun nasa hayaan. Nabi itu adalah seorang pemalu. Bahkan di dalam satu hadis lagi dikatakan Nabi itu mempunyai rasa malu lebih daripada perawan pingitan. Gadis yang dipingit itu Nabi masih lebih punya rasa malu ya. Karena rasa malu itu adalah hiasan. Rasa malu itu adalah merupakan satu hiasan dalam kehidupan manusia. Manakala seseorang itu mempunyai rasa malu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang tersebut. Nah, Nabi mengajarkan kepada kita rasa malu yang sangat luar biasa. Nah, juga dijelaskan di sini daripada sifat-sifat atau rasa malu Nabi SAW, di antaranya Nabi kita Muhammad SAW la yuthbitu basarahu fi wajhi ahadin. Nih, supaya timbul cinta kita dengan Nabi, kita harus kenal bagaimana akhlak Nabi, bagaimana perilaku Nabi. Sebab nggak mungkin seseorang itu bisa cinta kalau kita nggak kenal. Ya, nggak mungkin kita bisa sayang sama Nabi kalau kita nggak kenal bagaimana akhlak Nabi. Ya, pertama kita dengar sejarah Nabi supaya kita kagum. Kalau kita sudah kagum, maka di situ timbul rasa cinta. Sebab kalau kita sudah mengagumi Nabi, maka kita tidak akan pernah mengagumi orang lain, nggak ada. Kita tidak akan kagum dengan artis, kita tidak akan kagum dengan siapapun yang punya kedudukan dan pangkat, popularitas, kita nggak bakal kagum. Kalau kita mengenal bagaimana akhlak baginda Nabi Muhammad SAW.
Nah, dari situ kita akan timbul kekaguman. Para ulama, para solehin, mereka itu menjadi pecinta Nabi dan mereka menjadi dekat kepada Allah Ta'ala. Awal mualnya mereka mempelajari sejarah Nabi. Setelah itu mereka bangga, ya, kagum sama Nabi. Bahwa kita punya Nabi adalah manusia yang sangat amat luar biasa. Nah, ini diantara disebutkan di sini bahwa Nabi kita Muhammad SAW la yuthbitu basarahu fi wajhi ahadin. Daripada akhlak Nabi, Nabi itu nggak pernah natap muka orang, natap muka orang secara langsung. Kita kalau ditatap orang, tanpa sebab nih, ditatap muka kita, risih enggak? Risih enggak? Risih. Bukan berarti nggak boleh natap. Kalau sekedar begini natap boleh. Tapi kalau tiba-tiba kita menatap kepada satu orang, fokus, ditatap begitu. Yang ditatap juga nggak enak. Pasti ada perasaan, ada apa ini kok natap saya begini nih. Lihatannya kan beda. Nabi enggak. Makanya Nabi itu kalau ketika mengajar para sahabat, Nabi itu menatap muka sahabat itu lewat begini. Dilewat gitu. Jadi semua tertatap. Tidak terfokus kepada satu orang yang ditatap oleh Nabi SAW. Karena apalagi kalau seorang guru menatap murid misalnya satu pandangan fokus gitu. Itu murid bisa merasa nggak nyaman kan ya. Nah, itu daripada akhlak Nabi SAW. Bagaimana Nabi menjaga perasaan seseorang, ya, sehingga Nabi tidak menjadikan orang itu kiku dan nggak enak, nggak. Nah, jadi menatap Nabi itu secara umum. Ya. Dan Nabi wala yushafu ahadan bima yakrahu. Nabi tidak pernah melihat sesuatu yang jelek, sesuatu yang jorok, sesuatu yang nggak pantas untuk dilihat. Kalau kita nih kadang-kadang kan melihat nggak ada manfaatnya, kita lihat sesuatu yang nggak ada manfaatnya. Ya. Kalau Nabi nggak, Nabi ketika melihat sesuatu itu yang baik-baik saja yang dilihat sama Nabi. Ya. Yang dipandang sama Nabi itu sesuatu yang baik. Ya. Bahkan ya, para ulama itu mengajarkan kepada kita sampai kotoran dirinya sendiri aja nggak pernah dilihat. Kotorannya, ya. Kenapa? Karena itu sesuatu yang jorok, sesuatu yang nggak bagus, ya. Nah, dan orang yang sering memandang sesuatu yang jorok, sesuatu yang nggak bagus, itu melemahkan pandangan mata, ya. Dan juga melemahkan semangat untuk ibadah. Ya. Kalau kita memandang sesuatu, makanya di sini Nabi. Ya, Nabi tidak pernah melihat la yusafahu ahadan bima yakrahu. Nabi tidak melihat sesuatu yang nggak baik, yang dia nggak suka. Ya, nah, makanya kalau kita sesuatu yang nggak suka, udah nggak usah dilihat, udah kan. Jangan kepingin tahu gitu ya, ya kepingin tahu gitu, sok tahu atau kepingin tahu melihat sesuatu yang nggak ada manfaatnya. Ya, ada orang misalnya melakukan hal yang jorok gitu, ya udah nggak usah dilihat yang begitu-begitu. Ya, karena itu akan sampai pernah diceritakan di sini, pernah suatu ketika Nabi duduk, tiba-tiba ada seorang sahabat masuk ke pengajiannya Nabi, masuk itu sahabat. Ini sahabat ini rambutnya tuh dicat kuning, dicat kuning semuanya. Ya. Nabi nggak suka lihat itu, Nabi kurang senang lihat begitu, ya, nggak dilihat sama Nabi, ya, karena warna yang kuning itu biasanya identik dengan perempuan-perempuan zaman Arab dulu. Henna, kalau mau orang jadi kemanten itu namanya dikasih nggak tahu di sini pakai gitu nggak, pacar. Ya kan orang kalau pakai pacar biasanya pakai laki apa perempuan? Perempuan yang pakai itu. Ya, itu perempuan. Kalau mereka mau nikah biasa pakai pacar dan sebagainya. Nah, ini rupanya salah satu sahabat Nabi ini modern gitu. Ya, jadi rambutnya dicat kuning gitu. Ya. Kalau sekarang kan biru, kuning, coklat taruh. Kuning aja Nabi ya fakariha. Nabi enggak suka dengan pemandangan itu. Maka Nabi enggak negor, ya. Ya, Nabi enggak negor itu menunjukkan bahwa hal tersebut bukan haram. Ya. Kalau haram pasti ditegur sama Nabi, ya. Jadi ada namanya dalam ilmu hadis itu takrir. Takrir itu pernyataan Nabi, ya, pernyataan Nabi tidak melarang.
Kalau itu haram pasti dilarang pun Nabi. Tapi karena itu tidak haram, tapi Nabi nggak suka. Ada perbuatan yang tidak haram, tapi nggak suka Nabi. Ya, ada perbuatan halal, tapi dibenci. Lihat ya, ada sesuatu yang haram, tapi Nabi nggak suka. Ada perbuatan yang halal, tapi dibenci. Apa Habib halal dibenci Habib? Ada perbuatan halal yang dibenci. Dalam hadis Nabi katakan, abghadul halal at-talaq. Sesuatu yang halal tapi dibenci sama Allah. Apa itu? Perceraian. Orang ngerai itu halal, nggak dosa. Jadi misalnya suami istri misalnya terjadi perceraian, dia cerai, nggak dosa. Selama perceraiannya itu sesuai dengan aturan syariat. Tapi perbuatan tersebut abghadullah, paling dibenci sama Allah Ta'ala. Halal tapi dibenci. Nah sama dengan ini, nggak haram, halal, tapi Nabi nggak suka. Nah nggak sukanya Nabi ini diambil satu dalil oleh ulama bahwa itu adalah perbuatan makruh. Kita ini jangan kalau ada perbuatan makruh, ini kan tahu makruh kan? Apa makruh? Ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan nggak apa-apa, ya. Jadi makruh aja. Kita anggap kan nggak dosa, betul. Tapi kalimat makruh itu dari kalimat karoha. Karoha itu sesuatu yang tidak disukain. Siapa yang nggak suka? Nabi. Jadi apa-apa yang Nabi nggak suka, udah tinggalin. Walaupun itu tidak dosa. Jangan punya pikiran kan nggak dosa, Bib. Ya, kan nggak haram. Tapi Nabi nggak suka. Sampai pernah satu waktu ketika putri Nabi baginda Nabi Muhammad SAW, Fatimah Zahra. Ya, ini putri Nabi yang luar biasa, Fatimah Zahra. Seperti biasa, perempuan itu biasanya kan senang pakai emas. Ya, itu sebagai zina, hiasan buat perempuan. Ya, perempuan itu senang pakai emas, pakai perhiasan. Pernah satu waktu Fatimah Zahra ini kepingin, dia kumpulin duitnya, ya. Dia kumpulin duitnya. Ini anaknya Nabi nih, bukan anaknya presiden ini, anaknya Nabi. Ngumpulin duit buat beli emas, ya. Biasanya Fatimah Zahra nggak pernah pakai emas ini. Tapi karena dia seorang wanita, ya namanya wanita, pingin lah punya emas, kepingin pakai kalung gitu. Singkat cerita, dia kumpulin duitnya sedikit sampai kumpul, beli emas. Nggak banyak, bukan model kayak kita. Ya, kita kan 10 gram, 15 gram. Cuman 1 gram kecil, cuman sebagai lambang perhiasan wanita gitu aja lah, supaya ada emas. Kalau leher nggak ada emas kayaknya kurang afdol, ya kan? Udah yang penting pokoknya ada setengah gram, pokoknya ada lah, dipakai aja, dipakai. Udah begitu dia kumpul duitnya dia beli, dipakai. Saking senengnya ini Fatimah Zahra, dia pakai kalung walaupun cuma setengah gram, saking senengnya karena nggak pernah pakai kalung, saking senengnya dia jalan depan Nabi, jadi pamer sama Nabi, pamer sama ayahnya bahwa dia punya kalung. Lihat. Apa yang terjadi? Perhatikan. Begitu Nabi melihat anaknya, putri kesayangannya Nabi, pakai kalung, fanadhara, Nabi melihat dengan pandangan kurang senang. Dipandang, dilihat, sebab biasanya leher Fatimah ini nggak pakai kalung, tapi kali ini pakai kalung. Jalan depan Nabi, dilihat sama Nabi. Tapi Nabi melihat itu dengan pandangan yang nggak, karena ada pandangan yang nggak suka gitu. Fatimah Zahra melihat gelagat Nabi seperti itu, ini nggak biasanya ini. Saya punya ayah seperti ini nggak biasanya. Biasanya kalau Fatimah Zahra datang, itu Nabi bangun. Nabi itu tidak pernah bangun dalam tempat duduknya, ya, kecuali kalau Fatimah Zahra yang datang, putri kesayangannya. Nabi bangun, kemudian dipegang kepalanya, dicium keningnya. Itu kebiasaan Nabi kepada Fatimah Zahra, karena anak yang paling dicintai sama Nabi. Tapi kali ini Nabi nggak bangun, dilerek, dilihat. Tapi kelihatannya tuh lihat kurang nggak suka. Fatimah Zahra seorang putri yang jenius, yang mengerti karakter ayahnya. Berarti ini ada yang nggak seneng ini Nabi ini, ada yang nggak beres. Tiba-tiba dia merasa, jangan-jangan karena emas ini. Masya Allah, jangan-jangan karena emas. Langsung dia pulang dibuka emasnya. Masya Allah. Ayah tuh gitu Bu. Masya Allah. Dibuka emasnya Bu, dibuka emasnya, seret.
Dia diambil budaknya, dipanggil budaknya, jual ini emas, kemudian uangnya buat ngebebaskan budak. Dijual, uangnya dibuat ngebebaskan budak. Setelah dia nggak pakai kalung, dia datang lagi ke Nabi, jalan lagi. Maka pandangan Nabi yang pertama kurang senang, begitu dia datang, fafarihan Nabi senang. Nabi senyum, bahagia. Dipanggil sama Nabi, dicium keningnya. Masya Allah. Apa kata Fatimah Zahra? Aku tidak mau melukai hati ayahku karena emas ini. Dosa? Enggak dosa. Perempuan pakai emas enggak dosa. Tapi bagaimana Fatimah Zahra menjaga perasaan Nabi SAW. Makanya Bapak nanti kalau lihat emas istrinya teh kurang senangnya gitu. Bukan malah dijual, tambahin Pak. Masya Allah. Ini saya lagi kasih contoh bagaimana mereka itu menjaga daripada Nabi SAW. Ya, perasaan Nabi itu dijaga, rasa malunya itu luar biasa sampai seperti itu. Nah, kaitannya dengan cerita ini, ya, ketika ada sahabat rambutnya tadi dicat kuning, Nabi nggak negor, nggak ngomong apa-apa, udah. Hatta kharaja, sampai dia keluar. Begitu selesai pengajian dia keluar. Kemudian Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, apa kata Nabi? Kalau kamu seandainya mau mengatakan kepada orang tersebut untuk menghilangkan cat kuningnya itu. Untuk menghilangkan cat kuningnya itu. Tapi Nabi nggak mau ngomong. Yang disuruh ngomong siapa? Sahabat. Kalau seandainya kamu nggak keberatan, katakan kepada temanmu itu untuk tidak menjadikan dia pakai cat kuning. Kenapa? Karena tasyabbuh bin nisa. Itu menyerupai perempuan. Karena biasa daripada adatnya orang-orang Arab, itu kalau pernikahan di zaman Nabi, ya sampai zaman sekarang orang-orang Arab itu kalau nikah yang namanya henna, ya, pokoknya gambar-gambar nonte, daun-daun gitu. Wallahu alam kalau di sini ayat kayak gitu. Ya, kalau di kalangan orang-orang Arab ya begitu, ya. Ada itu? Pacaran, bukan pacaran, bukan pacaran, ya. Nah, gitu, ya. Masya Allah, ya. Dali kali anna fihi nau'un tasyabbuh bin nisa, karena perbuatan itu menyerupai perempuan, enggak punya malu. Jadi malunya itu kurang. Dosa enggak, tapi kita sedang berbicara tentang rasa malu. Apapun yang menyerupai perempuan, walaupun Nabi tidak melarang, tapi Nabi enggak suka dengan itu. Nah, dalam rangka supaya tumbuh rasa malu tersebut, jangan memakai sesuatu yang menyerupai perempuan, ya. Walaupun itu tidak dosa, ya. Makanya di sini para ulama menjelaskan bahwa perbuatan tersebut adalah makruh. Ya, makruh itu sesuatu yang nggak suka, ya. Jadi kita ini jangan punya pemikiran begini. Yang penting kan nggak dosa, Beb. Yang penting nggak dosa, bukan itu. Ada perbuatan nggak dosa tapi nggak disukain, nggak pas. Misalnya nih, satu contoh, orang sholat nih, ya, pakai celana sampai lutut, ya, kemudian dia tutup pusarnya, atasnya nggak pakai baju, atau pakai kaos oblong, atau nggak pakai baju lah, datang ke masjid sholat, Allahu Akbar, sholatnya sah nggak? Sah, selama dia wudhu, dia tutup aurat, sah, baina surra wa rukbah, aurat itu antara pusar dan lutut, selama lututnya ditutup, pusarnya ditutup, sah. Tapi pertanyaannya pantas enggak? Ini pertanyaannya. Ya enggak? Nah, pantas enggak? Enggak pantas. Punten Bu, seorang istri misalnya mau memberikan makan kepada seorang suami. Makanannya enak, tapi dilemparin gini, lebok teh. Pantas enggak? Enggak pantas, ya kan? Enggak pantas bahasanya, ya kan? Nah, ini fakariha, makruh. Yang begini nih, sesuatu yang dibenci, jangan dilakukan. Jadi ukurannya jangan kalau enggak ada haram kita tinggalin, enggak, bukan itu ukurannya, ya. Jadi kalau kita dalam rangka untuk punya rasa malu seperti ini, wahwa min ghairi qasdi bihan, ya. Tetapi kalau dia niat untuk memang tasyabbuh bin nisa, niat untuk memakai sesuatu dengan niat supaya menyerupai perempuan, haram. Ya, tapi kalau tidak ada niat, ya tidak ada niat, itu hukumnya makruh. Tapi kalau dia niat menyerupai, ya menyerupai perempuan, ya hukumnya
haram. Nah, kemudian lihat bagaimana akhlak baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma ru'iya sallallahu alaihi wasallam qattun madda rijlahu baina ashabihi. Kata para sahabat, aku tidak pernah melihat seumur-umur Nabi itu kalau duduk dengan para sahabat kakinya tadi diselojorkan gitu. Paham tak? Diselojorkan. Kadang-kadang kita juga kurang punya akhlak, kadang-kadang diselojorkan gitu ya. Depan apalagi ada orang tua ya. Itu Nabi nggak pernah jalankan. Walaupun para sahabatnya menghormati Nabi, ya, menghormati Nabi. Tetapi Nabi memberikan satu taklim, memberikan satu pengajaran kepada kita tentang rasa malu, ya kan? Karena orang kalau sudah menghargai dirinya, maka orang lain akan menghargai kita. Jadi kita belajar kita punya diri ini dihargai. Supaya orang lain menghargai. Tapi kalau kita menempatkan diri kita sesuatu yang menjadi sebab orang lain tidak menghargai kita, itu karena ulah kita. Kita ini bisa nggak dihormatin orang, ya, bisa tidak diidolakan orang, bisa tidak dicintai orang, itu karena sebab ulah kita. Kita yang menjadikan, kita yang mengajarkan kepada orang supaya orang itu tidak menghormati kita. Tapi kalau kita menghormati kita punya diri, ya, ini Nabi ngajarin kita supaya kita menghormati kita punya diri, sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya merasa sungkan, nggak enak, ya kan? Itu adalah bentuk kewibawaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini akhlaknya manusia luar biasa ini. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan di dalam kitab ini sampai-sampai kalau mau di kamar mandi, ya, baik itu mau kencing mau apa, itu beliau la yarfa thawbahu, tidak mengangkat, ya, tidak mengangkat dia punya kain ke atas sehingga kelihatan kakinya, ya. Jadi cukup sesuai dengan kebutuhan saja. Makanya kalau kencing, maaf kan disunahkan kita duduk, ya, duduk. Dengan tidak membuka aurat secara keseluruhan. Duduk, setelah keluar disunahkan lagi, dianjurkan untuk berdehem, ya, untuk berdehem, ya. Bahkan ada riwayat tumpuhan kakinya itu sebelah kanan, jadi kanannya itu ditekan gitu. Nah, itu mempermudah keluarnya air kencing. Nah, kemudian setelah itu didehem, karena dehem itu mengeluarkan sisa-sisa air yang ada, maaf di kemaluan kita, supaya nggak ada najisnya di situ. Itu ditutup auratnya, ya. Karena pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu saat melihat ada orang, ya, ketika mandinya kan dibuka auratnya semuanya, ya kan? Nabi mengatakan, Innallaha hayyun halimun sattar. Sesungguhnya Allah ini hidup dan Allah menutupi aib. Kenapa dibuka aibnya? Makanya dianjurkan kalau mandi teh pakai sarung, ya, pakai naon teh, pakai baju yang kira-kira ya memang kotor atau baju yang memang dipakai untuk mandi, gitu ya, dengan tidak membuka aurat. Karena apa? Karena di dalam kamar mandi itu ada yang namanya syaitan, ya. Makanya kita kalau masuk dalam kamar mandi kan dianjurkan doanya apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ada satu doa saya lupa itu. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Jadi kalau kita mau buka aurat, pakai sarung atau pakai sana, begitu kita mau buka aurat, baca Bismillahilladzi la ilaha illahu, itu akan membutahkan matanya syaitan, sehingga syaitan tidak melihat kita ketika kita buka aurat. Apa bacanya? Bismillahilladzi la ilaha illahu, ya, Bismillahilladzi la ilaha illahu. Jadi baca itu kalau kita mau membuka aurat kita. Nah, itu menutup matanya jurik. Jadi jurik kita nggak lihat. Ya sebab di kamar mandi itu tempatnya setan, ya, tempatnya setan, ya. Makanya lihat, biasanya terutama orang-orang tua kalau sudah jatuh di kamar mandi itu biasanya parah. Rata-rata
orang tua kalau sudah kepleset di kamar mandi, sehingga dijelaskan oleh para ulama, kenapa? Karena keplesetnya itu sambil ditarik oleh setan, sehingga memperparah orang tersebut. Berapa banyak orang yang jatuh di kamar mandi nggak bisa bangun, udah, yang kena stroke dan sebagainya. Sebab memang itu tempatnya, ya namanya juga tempat kotor. Makanya kita di dalam tempat kotor itu jangan lepaskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman nggak boleh pakai mulut, dikeluarkan. Misalnya di mana di kamar mandi, la ilaha illallah, la ilaha illallah, gitu lah. Untuk kamar mandi jangan berzikir di dalam hati, ya di dalam hati. Karena dengan berzikir itu untuk apa? Untuk bisa membackup supaya syaitan tidak bisa menggoda kita. Ya, makanya orang kadang-kadang kalau kamar mandi kan begitu, karena buka aurat, ya buka aurat itu bahaya. Buat ibu-ibu, punten, kalau lagi nggak sholat, ya kalau lagi nggak sholat jangan lepaskan zikir. Karena syaitan paling seneng kalau lihat perempuan yang lagi nggak sholat. Dari situ dia masuk. Makanya banyak biasanya perempuan yang kesurupan itu pada saat dia nggak sholat. Kenapa? Begitu dia lepas dzikir sama Allah, dia mainkan itu syaitan. Ya, dia mainkan itu di jasad manusia itu, sehingga dengan mudah dan gampang dia menyusup ke dalam. Makanya kalau kita punya rutinitas, ya, punya kebiasaan, misalnya begini. Habib, saya setiap ba'dal maghrib baca Yasin. Kemudian ketika saya nggak sholat, bagaimana? Apakah boleh saya baca Yasin? Boleh. Dengan niat istimror. Dengan niat karena baca Yasin adalah sebuah kebiasaan. Paham ya? Sebuah kebiasaan. Cuman nggak boleh pegang la yamassu ilal mutahharun. Nggak boleh pegang Quran. Bagaimana kalau HP? Boleh. Sebagian ulama mengatakan lihat dari HP. Jadi kalau ibu biasa baca Yasin, ya udah. Jangan lepas, walaupun dalam keadaan nggak sholat, dalam keadaan haid, tetap baca Yasin. Yang biasa baca ratib hadat, tetap baca ratib hadat. Karena itu akan membentengi kita punya diri dari gangguan iblis. Karena iblis paling senang dengan sesuatu yang jorok. Makanya lihat, perhatikan rumah yang tidak dihuni, itu paling senang itu yang namanya apa? Iblis, syaitan itu paling senang. Ya, makanya kita kalau lihat anak-anak kita masuk di kamar, kemudian lampu dimatiin, jangan boleh. Karena itu memancing syaitan untuk bisa masuk ke dalam. Terangin, lampunya terangin. Ya, kecuali kalau mau tidur ya. Kata Nabi kalau mau tidur, matikan lampu, cuma ada sedikit lampu yang untuk menerangin. Karena lampu yang gelap itu paling senang tuh iblis tuh masuk ke dalam. Ya kan? Apalagi orang-orang yang ada di kamar nanti akan mempunyai pikiran yang macam-macam lah. Ya, kalau tidak diiringi dengan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena apa? Tempat itu tempat yang kotor. Makanya di sini dijelaskan supaya kalau kita mandi minimal kita punya bacaan. Jadi kalau mau masuk di kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi, baca doanya. Dahulukan kaki kiri, ikutin sunnah Nabi. Kalau kita ngikutin sunnah Nabi nanti selamat di kamar mandi. Tapi kalau kita asal nyonong nggak pakai bacaan, nah, itu bahaya. Ya. Fa idza ightasala ahadukum falyatawara an uyunin nas. Kalau kalian mau mandi, jangan sampai mandinya itu dapat dilihat oleh orang. Ya, sehingga orang bisa melihat aurat kita. Jangan. Nah, biasanya ada itu, punten kadang-kadang mandi satu kamar mandi 3 orang. Astagfirullahaladzim. Ya, buka aurat nggak boleh. Ya. Nah, jadi itu ditutup auratnya, ya, mandi sendiri, kemudian ditutup dengan pakaian. Kalau dengan pakaian bagus, misalnya yang laki-laki, ya pakai sarung aja. Pakai sarung. Nah, tapi kalau misalnya Habib kayaknya nggak nyaman kalau pakai sarung, kepingin yang mandi yang segar, ya jangan lupa baca bacaannya. Ya, jangan lupa baca bacaannya, ya kan, zikir, doa, ya, ingat sama Allah Taala, ya, supaya tidak supaya tidak menjadi tontonan iblis, ya. Sebab iblis teh nonton, kita ditonton, cuma nggak kelihatan aja kitanya. Ya, ditonton sama mereka. Ya. Baik. Kemudian contoh lagi daripada rasa malu. Wa kanat sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha syadidul haya wal iffa. Istri Nabi yang bernama Sayyidatuna Aisyah. Ya. Ini juga seorang istri yang diajarkan langsung oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Rasa malu yang sangat luar biasa. Ketika Nabi meninggal, ya, di sini dikatakan kuntu adkhulul bait alladhi dufina fihi. Ketika saya masuk rumah dan di rumah tersebut disemayamkan jasad Nabi, karena Nabi itu dikubur di mana?
di rumahnya. Para nabi itu meninggal, ya dikubur di tempat dia meninggal. Nabi meninggal di rumah di Madinah, ya rumah Nabi kan nggak besar itu, ya paling berapa 4x4 nggak jauh. Maka Nabi dikubur di situ, di rumah tersebut. Jadi kalau kita lihat gambarnya itu, ini tempat tidurnya Abu Bakar Aisyah, ya samping ini kuburan Nabi. Masya Allah ya. Lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW manusia agung, manusia mulia. Ya, tapi bagaimana beliau mengajarkan kepada kita kesederhanaannya, ya, sampai dikuburkan di kamarnya sendiri, di kamar sendiri. Habibah Aisyah, ya, ketika Nabi meninggal, beliau begitu masuk di rumah seperti biasa. Kalau beliau buka rambut, ya karena di rumah sudah nggak ada orang lagi, ya. Nabi sudah meninggal. Ya, kalau perempuan kan buka auratnya, ya, karena nggak dilihat orang. Kemudian setelah meninggal ayahnya meninggal. Siapa ayahnya? Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Itu ayah Nabi, mertua ayah daripada Sayyidatuna Aisyah, mertua Nabi. Minta dimakamkan di situ juga. Jadi di rumah Nabi itu ada 2 makam sebelumnya. Pertama makam Nabi, kedua makam Sayyidina Abu Bakar, ayah daripada Sayyidatuna Aisyah. Nah, ketika 2 orang ini dimakamkan di satu rumah dan Habibah Aisyah tinggal di rumah tersebut, beliau mengatakan ketika masih ada 2 ini, saya masih bebas. Artinya apa? Ketika saya buka aurat, kan gak ada orang lihat. Kalau toh Nabi hidup dan melihat, itu suaminya, ini adalah ayahnya. Maka beliau ya merasa enjoy karena di rumah beliau bebas, ya. Tapi beliau katakan setelah meninggalnya Sayyidina Umar dimakamkan di mana? Di samping Nabi. Jadi Nabi di tengah, sebelah kanan Sayyidina Abu Bakar, sebelah kiri Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini bukan apa-apanya daripada Sayyidatuna Aisyah. Kalau Sayyidina Abu Bakar ayahnya, Rasulullah suaminya. Nah, kata beliau ketika dimakamkan Sayyidina Umar ada di samping Nabi, maka beliau mengatakan setiap kali aku masuk rumah, aku tidak lagi membuka jilbab. Kenapa? Malu ada Sayyidina Umar di situ. Bayarkan dia tutup jilbabnya, padahal ini orang meninggal. Ya. Kenapa? Asyaddu haya. Karena beliau punya rasa malu. Maka dikatakan wa aqulu innama huwa zauji wa abi. Kalau waktu itu saya buka aurat saya karena yang dimakamkan di situ adalah ayahku dan suamiku. Falamma dufina Umar, ketika Sayyidina Umar meninggal dan Sayyidina Umar disemayamkan di situ, ma dakhaltu illa masdudatan ala thiyabi. Aku tidak masuk rumah kecuali aku berpakaian menutup. Kenapa? Malu sudah ada Sayyidina Umar yang bukan muhrimnya. Masya Allah. Bayangin sama orang mati, sama orang meninggal malu. Ya, didikan baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi menghidupkan haya. Ya, fandur ila hayaha min ajnahi. Lihat bagaimana ya, Sayyidatuna Aisyah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dengan rasa malu yang sangat luar biasa. Jadi bukan saja kepada orang hidup. Nah, kalau kita kan sudah enggak, jangankan orang mati, orang hidup yang punya malu kita kan. Udah jalan aja. Ya, Masya Allah. Ya. Kemudian dalam riwayat juga diceritakan di sini, Anna Hudzaifah, seorang sahabat Nabi, namanya Hudzaifah. Pernah satu waktu atal Jum'atin fawajadan nas gadin sarafu. Terlambat menghadiri sholat Jumat. Ketika dia mau jalan, sholat Jumat sudah bubar. Kira-kira kita kalau ketemu hal yang begitu kumaha caranya? Apa yang dilakukan Hudzaifah ini? Lihat malunya dia sama Allah Ta'ala. Ya. Fatanakkabat tariqu anin nas. Qala la khairan fiman la yastahi minan nas. Begitu dia lihat orang sholat Jumat bubar, rasa malunya dia luar biasa. Akhirnya dia cari jalan yang sepi supaya tidak dilihat oleh manusia. Bahwa dia terlambat. Bukan ngomong, saya terlambat. Saking dia malunya sama manusia, sampai dia cari tempat yang sempit untuk apa? Ibaratnya dia ngumpet. Supaya apa? Supaya tidak dilihat oleh
manusia. Malu kepada manusia. Kan bagian daripada malu kan malu sama Allah, malu sama manusia, malu juga kepada diri sendiri. Nah, kalau rasa malu ini timbul dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi manusia terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengancam begini. Dalam hadis Nabi mengatakan, "Idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Kalau kalian tidak punya rasa malu, berbuatlah apa yang kalian inginkan. Dah, terserah mau naon itu terserah lah. Nah, ini kalimat bukan suruhan, ya, tapi ini ancaman, ya. Karena malu itu adalah sesuatu yang sangat mulia. Orang kalau sudah punya rasa malu kepada Allah Ta'ala, maka dia akan menjaga segala sesuatu yang mendatangkan murkanya Allah Ta'ala. Apa saja, ucapan, perilaku, tingkah pola. Kalau dia sudah ada rasa malu kepada Allah Ta'ala, maka segala perbuatan dia akan pertimbangkan betul. Oh, ini menjadikan marahnya Allah Ta'ala. Dia berhenti, ya. Nah, sehingga rasa malu itu akan terus lahir dalam kehidupannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rasa malu sehingga kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana tarafna bi anana tarafna wa Fatub alaina taubat taghsiri kulli hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati wa ghafir li walidina Rabbi wa mauludina wa ahli wa ikhwani wa syairil hilani wa kulli zi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi asma' fadlan wa judan manna labi tisabi minna bil mustafa rasuli nada bi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi adal hamdi wa alihi wa sahbihi adada qasisubi walhamdulillahi fil badi wa tanahi hamdan katsiran daim mahabbatina sayyid Allahumma salli wa sallim wa barik Untuk alaihi. Jumat berikutnya, ya, insyaallah mulai Jumat besok, seperti biasa rutinan, nanti saya akan kasih waktu 10 sampai 15 menit, baik dari bapak-bapak maupun ibu-ibu yang ingin mengajukan pertanyaan. Tapi pertanyaannya tertulis, itu yang pertama. Tertulis, nanti kasihkan Bang Ian, Bang Aan, taruh di meja Habib. Dan yang kedua, nggak usah pakai disebut nama orangnya. Ya, bawahnya nggak usah dari TTD, si Asep, nggak usah gitu. Nggak usah pakai disebutkan. Pertanyaannya aja apa, taruh di atas meja. Nanti kalau pertanyaannya banyak, setiap
malam Jumat 2-3 pertanyaan dijawab ku Habib. Kumpulin aja pertanyaannya. Yang bisa dijawab nanti. Ya Allah.